Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Akbar dari kelas XTKJ 1. Saya ingin menceritakan sebuah cerita yang berjudul Sang Pengembara yang bernama Arthur. Di suatu masa, hiduplah seorang pengembara yang bernama Arthur. Pada masa itu, Arthur dan adik-adiknya yang bernama Lumin bertemu dengan dewa jahat. Di tengah pertarungan mereka, sang dewa berhasil mengurung Lumin. "Lumin!" teriak Arthur. Dan pada saat Arthur ingin melawan balik, sang dewa Lumin sudah terlanjur pergi entah kemana. "Tunggu, jangan pergi, kembalikan adikku!" teriak Arthur kepada dewa tersebut. Dan kemudian Arthur pun tidak sadarkan diri. Setelah beberapa bulan, Arthur pun berkelana di dunia yang dia tidak tahu ada di mana. Dan pada saat Arthur ingin mencari makan dengan cara memancing ikan, dia tidak sengaja malah menangkap seorang. "Entahlah, tubuh dia kecil," kata Arthur. Dan kemudian si mungil itu pun berterima kasih kepada Arthur karena telah menyelamatkannya yang sedang tenggelam. Dan dia hampir mati bila tidak ada yang menyelamatkannya pada saat itu. Si mungil itu memperkenalkan dirinya. Nama dia adalah Arana. Arana berterima kasih dan kemudian ingin membalas budi Arthur, yaitu dengan cara membantu Arthur berkelana dan mencari adiknya yang hilang. Lalu Arthur pun dengan muka yang agak ragu, dia hanya berkata, "Baiklah." Saat Arthur dan Arana berjalan di tengah hutan, Arthur melihat ada seekor naga yang terbang. Arana dan Arthur pun terkejut. "Apakah naga itu normal di dunia ini?" tanya Arthur. "Tidak, aku pikir naga hanya ada di dalam legenda," jawab Arana. Dan mereka berdua pun berjalan ke arah naga itu turun. Pada saat mereka sampai, mereka melihat naga itu sedang mengobrol dengan seseorang manusia. Dan Arthur pun dengan bingungnya yang kedua kalinya bertanya, "Bahkan jika naga hanya dalam legenda, lalu apa ini? Manusia dan manusia saling mengobrol dengan naga, itu normal?" "Tentu saja tidak, Arthur. Aku juga baru pertama kali melihat sesuatu seperti ini," jawab Arana. Di saat Arthur ingin pergi dari lokasi tersebut, dia tidak sengaja menginjak ekor tupai yang sedang tidur di sekitar situ. Dan naga tersebut menyadari keberadaan mereka berdua, dan sang naga itu berteriak kepada manusia itu. "Siapa di sana?" kata manusia itu. Kemudian manusia itu menghilang begitu saja dan naga itu juga ikut terbang. Untung saja aku tidak terbang," kata Arana. "Untung rambutku juga tidak ikut lepas karena ditarik olehmu," kata Arthur. "Ini tuh namanya mempertahankan diri," kata Arana. Singkat cerita, mereka tiba di kota yang bernama Morisut. Dan di sana ternyata sang naga sudah memporak-porandakan kota tersebut. Setelah dicari tahu, ternyata sang naga adalah pelindung sang Arkon dari kota tersebut yang bernama Devulan. Arkon sendiri merupakan suatu dewa yang memenangkan perang 500 tahun lalu, dan jumlah Arkon saat ini yang masih hidup adalah 7 Arkon. Dan setiap Arkon juga mempunyai kotak kekuasaannya masing-masing. Diketahui ada 7 Arkon yang ada di dunia ini. Dan pada saat Arthur ingin membantu untuk mengalahkan naga tersebut, ada seorang penyair yang mendatangi dia dan mengatakan, "Tidak, jangan membunuh Devulan," kata penyair tersebut. Arthur pun bingung. "Mengapa?" tanya Arthur. Dan setelah penyair itu menampakkan wujud aslinya, ternyata penyair itu adalah manusia yang berbicara dengan naga di hutan tadi. Dan manusia itu ternyata adalah Arkon dari kota Morisut. Arthur pun tidak percaya, dan penyair itu pun menunjukkan kekuatan anginnya di depan Arthur dan Arana. Arana dan Arthur pun sangat terkejut dan sangat kagum. Mereka pun percaya kalau dia adalah seorang Arkon. Setelah mendengar cerita dari penyair, dan nama penyair itu adalah Vinti, setelah Vinti bercerita, alasan Devulan memporak-porandakan kota Morisut adalah karena sedang dibawa pengaruh oleh Abyss. Abyss sendiri merupakan sebuah sekumpulan penyihir jahat yang pernah ikut perang 500 tahun lalu dan dipimpin oleh orang-orang yang tidak diketahui. Arthur dan Arana pun sepakat untuk membantu Vinti untuk menghilangkan efek sihir dari Abyss yang ada di Devulan. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan Devulan, dan di atas kepala Devulan itu ada Abyss yang sedang mengendalikan dia. Devulan pun berkata, "Vinti, beraninya kamu membohongiku selama ini," teriak Devulan. "Mereka berdua benar-benar mengobrol ya," kata Aran. Arthur pun langsung menyerang Abyss yang ada di atas kepala Devulan. Sayangnya, Abyss itu ternyata hanyalah sebuah boneka yang dikendalikan dari jauh oleh seorang pemimpin dari Abyss tersebut. Dan setelah serangan Arthur gagal, Devulan langsung kabur dari sana dan pergi ke tengah kuil kosong bekas perang 500 tahun yang lalu.
Arthur, Arana, dan Vinti pun pergi ke kuil tersebut. Di sana, Devulan ternyata ada di dalam domain yang tersegel untuk membuka segel tersebut. Dan Arana, Arthur, dan Vinti harus bekerja sama untuk membuka semua segel yang mengunci domain tersebut. Setelah beberapa hari, mereka berdua berhasil membuka segelnya, dan Vinti langsung mengucapkan beberapa mantra untuk membuka domain tersebut. Setelah domain tersebut berhasil dibuka, mereka bertiga langsung masuk ke domain tersebut. Di dalam sana, Devulan langsung melancarkan serangan angin ke Arthur dan Arana. Mereka berdua langsung refleks menghindari serangan tersebut, dan Vinti membantu Arthur dengan menembaki Devulan dengan kekuatan anginnya. Devulan pun berhasil dijatuhkan. Pada saat itu, muncullah Abyss yang datang untuk membantu Devulan. Tetapi saat Abyss itu datang, Devulan sudah sadarkan diri dan kabur membawa Vinti, Arthur, dan Arana. Di perjalanan pulang, Devulan bertanya, "Mengapa kau membantuku? Aku sudah menghancurkan kota dan membuat warga takut olehku. Itu bukan salahmu. Setelah ini, kau harus membantuku untuk memperbaiki seluruh kerusakan yang dilakukan olehmu," kata Vinti. "Baiklah, terima kasih Vinti," kata Devulan. Arthur pun pada saat itu masih berpikir di mana keberadaan adiknya saat ini. Dan dari jauh, ada seorang yang melihat Devulan terbang, yang sedang digendong oleh seorang robot, yang sedang digendong dengan tangannya oleh seorang robot. Dan diketahui sepertinya wanita itu adalah adik dari si Arthur tersebut. Terima kasih telah mendengarkan hingga sejauh ini. Itu adalah cerita sepenggal saya dan masih dalam part 1. Masih ada chapter-chapter berikutnya yang belum saya tulis ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.